Shalom, saya Pendeta Mafel Rawung, Pendeta GPPS Gunung Muria Gorontalo, menyampaikan visi misi GPPS. Visi GPPS adalah menjadi gereja yang misioner, transformis, dan mandiri. Misinya adalah menjadi jemaat yang kuat, dewasa rohani, dan menjadi kesaksian bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selagi kita ada, selama kita masih bernafas, kita akan melihat kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Yang setuju boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan saudara. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dan kasih kemurahan Tuhan melingkupi hidup kita semua. Amin. Saat ini kita mempersiapkan hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita juga akan memperingati akan kematian Tuhan lewat perjamuan kudus di ibadah pagi hari ini. Sebab itu mari kita mempersiapkan hati dan hidup kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mau membawa seluruh hidup kita di hadapan hadirat Tuhan saat ini. Kita rindu untuk mencari Tuhan. Kita rindu untuk bersekutu beribadah kepada Tuhan. Dan biar kehadiran pribadi Tuhan itu yang melawat setiap hidup kita. Anak-anaknya yang datang untuk menghadap hadirat Tuhan saat ini. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Terima kasih buat segala kemurahan-Mu. Buat kasih sayang dan cinta-Mu ya Bapa. Yang selalu Engkau beri dalam hidup kami. Yang selalu Engkau lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai pagi hari ini. Bahkan selama hidup kami boleh ada. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Karena cinta-Mu yang menopang dan menjaga hidup kami. Bukan karena kuat dan gagah kami. Tapi semata-mata karena kekuatan dan anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebab itu biar segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu saja Tuhan. Saat ini Engkau melihat setiap hati dan hidup kami, anak-anak-Mu yang datang menghadap hadirat-Mu Bapa. Kiranya Engkau yang melayakkan setiap hidup kami, menguduskan setiap hidup kami Tuhan. Mengampuni setiap salah dan dosa kami di hadapan-Mu Tuhan. Apapun yang kami pikirkan, apapun yang telah kami lakukan, yang tidak tepat seperti apa yang Tuhan mau. Kiranya Tuhan ampuni, Tuhan sucikan hidup kami. Tuhan kuduskan kami. Sebab Engkau pribadi yang maha kudus. Hadirat-Mu kudus Tuhan. Kehadiran-Mu kudus. Sebab itu kuduskanlah kami Tuhan. Untuk bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu biar kehadiran-Mu Tuhan itu yang melawat setiap kami, umat-Mu yang datang saat ini Tuhan. Umat-Mu yang datang dengan penuh kerinduan untuk menghadap hadirat-Mu. Kami mau menaikkan segala pujian hanya bagi-Mu ya Tuhan. Pujian bagi-Mu Tuhan yang berkorban, yang mati dan menyelamatkan hidup kami.
dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bersama-sama katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Amin. Benar Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Katakan, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Katakan, Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Saya rindu sekali lagi jemaat Tuhan bersama para pemuji kita katakan, Dia Yesus telah mati bagiku. Amin. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Katakan, bagi Dia sebab tak dapat ku balas kasih Tuhan. Oh haleluya. Beri damai bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Angkat hatimu pada Tuhan, katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta
naikkan hormat sembah bagi-Mu, sebab Engkau Allah dan Tuhan kami. Sebab Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami, sebab Engkau Allah yang menebus hidup kami. Haleluya. Allah yang menjadi gunung batu kekuatan kami, Allah yang menjagai melindungi kami, Allah yang memelihara jiwa kami dengan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Segala pujian bagi-Mu, segala hormat syukur bagi Tuhan. Haleluya. Saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu, sujud menyembah kepada-Mu, oh dengan seluruh hidup kami. Haleluya. Oh haleluya. Oh terpujilah Allah sumber kekuatan jiwa kami, Allah yang menjagai setiap langkah hidup kami, Allah yang melimpahkan segala kebaikan dalam hidup kami. Oh Allah yang daripadanya kami menerima segala pemberian anugerah yang terbaik. Oh terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkaulah Bapa yang baik, Engkau Bapa yang sempurna dalam kebaikan, Engkau Bapa yang sempurna memelihara dan mengasihi setiap kami. Oh Engkau Bapa yang daripada mula diturunkan segala pemberian yang terbaik dalam hidup kami. Oh Engkaulah Bapa sumber anugerah yang sempurna dalam hidup kami. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Oh terpujilah, terpujilah Engkau Tuhan. Bagimu-lah segala pujian, hormat dan kemuliaan selama-lamanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Allah kami. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian,
pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari umat Tuhan katakan bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri katakan, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan selama-lamanya, selama-lamanya. Sekali lagi kita katakan selama-lamanya. Mari kita tepuk tangan sorak kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kau layak menerima segala pujian. Sebab itu kami mau memuji-Mu dengan segenap hidup kami. Yang siap memuji dengan sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita mau puji Dia sebab Dia Allah kita yang maha besar. Amin. Haleluya. Pujilah Tuhan. Oh hai umatnya, pujilah Tuhan karena kedahsyatannya, karena keperkasaannya. Haleluya. Oh terpujilah Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang maha besar. Sebab itu ceritakanlah kemuliaan-Nya. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di
dahsyat, amin. Sebab itu musuh apa yang ada dalam hidup kita saat ini, kita percaya ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka musuh kita dikalahkan oleh Dia Allah kita yang dahsyat, amin. Haleluya. Kuasanya menjadikan kita lebih dari pemenang, sebab Dia hidup dan Dia menyertai kita. Amin. Mari bertepuk tangan bersama bagi Tuhan kita yang hidup itu, Anak Allah, Yesus Kristus namanya. Mari bersama katakan, Anak Allah, Yesus namanya.
tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari sama-sama katakan kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari. Amin, amin. Sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Ya Tuhan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Saya rindu dengan kasih yang tulus dari hidup kita. Kita katakan kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Amin. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud. Mari sama-sama kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Katakan terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan. Oh, dari dalam lubuk hati kami yang tulus Tuhan, kami mau sujud dan berterima kasih kepadamu. Oh, mari yang bersyukur pada Tuhan katakan terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Mari yang bersyukur dan berterima kasih katakan yes Lord. Oh, sekali lagi angkat kedua tanganmu, angkat hatimu. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan. Oh, mari yang bersyukur pada Tuhan katakan
Sebab hidup kami boleh ada semua karena kasih-Mu Tuhan. Sebab hidup kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena cinta dan kasih-Mu Tuhan. Oh, bukan kuat dan gagah kami, tapi karena Engkau yang mengasihi setiap kami Tuhan. Oh, ada Engkau yang menjaga jalan-jalan kami. Ada Engkau yang menjagai jiwa kami Tuhan. Oh, haleluya. Kasih-Mu menjagai kami siang dan malam Tuhan. Kasih-Mu memelihara kami Tuhan. Oh, kasih Tuhan menjaga jalan langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Menyelamatkan Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau tuntun kami di jalan damai sejahtera-Mu. Bawa kami di jalan damai sejahtera-Mu. Kau segarkan kami dengan air sungai kasih-Mu yang tak Hanya pujian-Mu, penyembahan yang bisa kami berikan sebagai ucapan syukur atas kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Siang hari ini kami mau buka hati kami seluas-luasnya untuk kami mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah secara pribadi ya Tuhan. Baik bagi hamba-Mu yang memberitakan, bagi setiap kami yang mendengarkan. Roh Kudus, Kau memberikan kemampuan bagi hamba-Mu untuk mengkomunikasikan berita firman. Dan memberikan kemampuan bagi setiap kami yang mendengarkan untuk mengerti dan diberikan kemampuan untuk melakukan. Kami bersyukur kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap kita yang percaya dan diberkati berkata, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Boleh kasih salam kiri kanan, kasih senyum yang terbaik, katakan Yesusku luar biasa. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah awal bulan. Nah, jadi nggak tegang-tegang lagi ya. Ini sudah tertarik semua. Paling tidak kalau kita tersenyum, ya muka kita lebih kenceng Bapak Ibu Saudara ya. Muka kita lebih kenceng dan kita jadi lebih muda rasanya. Ya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah tanggal 2 Agustus ya. Adalah bulan-bulan kemerdekaan. Ya,
adalah bulan kemerdekaan dan kita mengawali bulan ini dengan satu tema anugerah Tuhan yang sempurna. Sama-sama katakan dengan saya, anugerah Tuhan yang sempurna. Amin, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita melandasi pemberitaan kita hari ini dengan ayat. Kita baca sama-sama 2-3. 1 Korintus 16 ayat 23, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Mari kita baca ayat ini, menyertai kamu, katakan menyertai saya. Ya, 2-3, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saya. Amin. Kita awali bulan ini dengan satu ayat firman Tuhan. Ayat ini sebetulnya sudah dibagikan kemarin. Mengawali 1 Agustus ya, mengawali bulan yang baru, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Ya, Bapak Ibu Saudara, ayat ini ditulis sebagai bagian dari satu surat yang ditulis oleh seorang rasul yang bernama Paulus kepada jemaat di Korintus. Dia menulis ada 2 surat. Ini adalah surat yang pertama yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saya mau kasih gambaran dulu jemaat di Korintus itu seperti apa. Ya, supaya kita tahu bahwa mengapa di akhir dari suratnya Paulus mengatakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara, jemaat di Korintus itu adalah orang-orang yang sering jatuh di dalam dosa. Kalau baca dari 1 Korintus pasal 1 sampai pasal yang ke-16, kita tahu ada banyak dosa yang disebut percabulan, persinahan begitu ya. Mudah bertengkar. Kenapa? Karena di dalam jemaat tersebut ada kelompok-kelompok. Ada kelompoknya, ada yang menyebut kelompok Apolos, ada yang menyebut kelompoknya Paulus. Ya, ada beberapa kelompok ya. Dan mereka adalah jemaat yang disebut gampang goyah. Karena itu 1 Korintus 15 ayat 58 itu menasehatkan supaya mereka teguh di dalam Tuhan. Nah, sebetulnya surat yang kepada jemaat di Korintus ini adalah surat yang cukup keras dari seorang rasul yang bernama Paulus. Teguran itu tidak nyaman, orang ditegur itu nggak suka ya, nggak ada yang suka ditegur gitu ya. Kalau dipuji semua orang suka gitu ya. Tapi teguran itu adalah salah satu bentuk dari kita mengasihi seseorang. Karena Paulus mengasihi jemaat di Korintus maka dia menegur. Dan dia menutup tegurannya itu dengan satu ayat, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kita belajar tentang ada 3 hal tentang kasih karunia. Mengapa saya menyebutnya sebagai anugerah? Ya, kasih karunia itu sama dengan anugerah begitu ya. Jadi yang pertama kita mau belajar anugerah Tuhan itu adalah jawaban bagi kita. Dalam surat Korintus itu jawaban bagi jemaat di Korintus. Kenapa? Jemaat ini adalah jemaat yang sering jatuh di dalam dosa, yang mudah tersulut emosinya, yang juga dikatakan gampang goyah. Maka Paulus berkata kasih karunia anugerah Tuhan itu menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara, mengapa Paulus mengatakan anugerah Tuhan? Apa itu anugerah Tuhan? Anugerah Tuhan itu adalah pemberian Allah yang diberikan secara cuma-cuma, perhatikan, kepada orang yang tidak layak mendapatkannya. Jadi anugerah Tuhan itu apa? Hadiah. Saudara, kita kasih hadiah itu ada beberapa alasannya. Contoh, ketika misalnya anak kita mencapai prestasi, ya mencapai prestasi, misalnya dia menang satu perlombaan, maka kita memberikan hadiah. Itu hadiah diberikan karena alasan. Itu hadiah. Tetapi ada juga hadiah yang diberikan tanpa alasan. Orang gak ngelakuin apa-apa, tapi ya karena mau kasih hadiah, kasih aja. Bahkan kalau dikatakan di sini ini diberikan cuma-cuma, kita gak bayar kepada orang yang tidak layak. Saya mau kasih contoh ya, apa bedanya hadiah
yang diberikan karena dasar, dan hadiah yang diberikan karena memang ya kita mau beri aja, nggak ada alasan gitu ya. Ya kita mau kasih aja gitu ya. Ya saya kasih contoh gitu ya. Saya misalnya panggil Cleoni misalnya ya. Boleh Cleoni? Nggak apa-apa, cuman maju, nggak dihukum Cleoni ya, nggak dihukum. Cleoni salah satu prestasinya itu menang apa? Musikalisasi puisi. Oke, musikalisasi puisi. Ya ini hadiahnya sesuai ya, karena kan dia masih remaja. Ini boleh diambil kok, enggak diambil lagi. Jadi ya saya memberikan kepada Cleoni karena dia berhasil menjadi juara kelompok ya. Kelompok musikalisasi puisi, ini hadiah. Oke. Nah iya, diambil, nanti enggak diambil lagi kok Cleoni itu. Itu alat peraga tapi sekaligus memang bisa diambil. Ya, jadi itu karena ada dasarnya. Kenapa? Karena dia mencapai sesuatu, saya kasih hadiah. Tapi anugerah Tuhan itu berbeda. David boleh maju ke depan? Iya. Saya mau kasih, ini boleh diambil juga, nggak diambil balik gitu. Saya kasih. Kenapa saya kasih? Bukan karena dia menang lomba, bukan. Bukan karena dia mencapai sesuatu prestasi kemudian saya kasih, enggak. Tapi karena saya mau kasih. Itu yang disebut anugerah Tuhan. Diberikan cuma-cuma, David enggak bayar kepada saya. Tidak ada dasar saya memberikan, karena saya cuma mengasihi David, saya memberikan. Dan silakan dibawa pulang. Tapi anugerah Tuhan itu lebih dalam dari sekedar hadiah. Hadiah yang diberikan kepada orang yang tidak layak. Artinya orang itu sudah bikin sakit hati Pak kita gitu ya. Orang itu sudah bikin marah, orang itu sudah menusuk dari belakang. Kita kasih sesuatu, itu anugerah. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara, nggak ada prestasi yang dibanggakan di hadapan Tuhan. Yesaya berkata bahwa semua kebaikan kita itu seperti kain lap. Enggak ada artinya. Tapi kenapa Yesus Kristus mau datang ke dalam dunia, memberikan hidupnya, mengorbankan hidupnya bagi kita? Karena dia mengasihi kita. Dasarnya cuma karena dia mengasihi kita. Sebenarnya Paulus berkata di kitab Efesus ya, di surat Paulus kepada Efesus, kita ini adalah orang-orang yang layak menerima hukuman. Tapi anugerah itu diberikan bukan karena kita baik, bukan karena kita pintar, bukan karena kita saleh, bukan karena kita rajin ke gereja, bukan karena kita melakukan Alkitab mungkin seperti ahli Taurat. Kita tahu, kita hafal, kita mungkin plusnya kita melakukan. No, bukan itu. Tapi karena Allah mengasihi kita. Anugerah Tuhan itu jawaban bagi setiap kita pagi hari ini. Tidak ada satupun di dalam ruangan ini yang sempurna. Setuju? Saya bisa jatuh di dalam dosa. Saya bisa marah. Saya kemarin tertegun dengan salah satu kesaksian dari seorang anak youth ya. Kami bicara tentang sharing tentang mengenal Allah sebagai Bapa. Salah satu mengenal Allah sebagai Bapa itu adalah melakukan kehendaknya. Salah satu anak youth berkata, apa yang kamu lakukan? Saya tidak mau berkata kasar. Kenapa? Padahal lingkungannya ada gak yang berkata kasar? Ada, no, memaki. Dan karena perkataan kasar itu menyakiti hati orang. Luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini satu hal yang menurut saya luar biasa gitu ya. Seorang yang masih muda tidak mau berkata kasar karena itu akan menyakiti hati orang gitu ya. Ya. Tapi artinya bahwa dalam diri kita itu sebetulnya ada banyak kekurangan. Kita bisa gak sadar, kadang-kadang kita bisa memaki gitu ya. Gak sadar itu. Karena mungkin lingkungan kita seperti itu. Jadi contoh misalnya Surabaya, itu kota Surabaya, kota Malang kan terkenal orang yang biasa ya ngomong-ngomong kayak misalnya binatang jangkrik ya. Binatang jangkrik, krik, 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 krik. Nah, itu kan binatang. Tapi buat orang Surabaya itu bisa jadi makian. Tapi orang ketika maki dia tidak merasa dimaki, kenapa? Udah biasa. Dan pernah satu kali dalam satu
dalam kami bicara di gereja, tiba-tiba karena udah biasa nyeletuklah ucapan itu. Ya semua ngelihat begini dan dia sorry dia bilang. Karena udah biasa. Saudara, kita semua pasti masih bisa jatuh di dalam dosa. Masih bisa menyimpan kesalahan orang lain. Masih bisa maraju. Betul? Suami istri. Bisa nggak saya meraju? Oh bisa, sering gitu ya. Kalau misalnya suami mungkin melakukan hal yang nggak menyenangkan hati, ya bisa aja saya merajuk gitu ya. Bisa. Suami saya bisa merajuk? Bisa. Ya cuman caranya beda-beda merajuknya gitu kan. Semua bisa, artinya kita semua bisa jatuh di dalam dosa. Jawaban atas semua itu adalah anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu yang pertama bicara tentang keselamatan. Kita semua berdosa, tapi kita bisa menikmati hidup sebagai anak Allah karena ada anugerah Tuhan. Bapak Ibu, ada banyak jalan menuju GPPS Gunung Moria. Masih ada banyak jalan ya, walaupun kita satu arah. Bisa lewat jalan besar dari Ajama itu kemari atau lewat jalan belakang putar. Masih ada 2 jalan ya. Kalau ini 2 arah, wah bisa banyak jalannya. Tapi jalan menuju ke sorga cuman satu. Yaitu Yesus Kristus. Dan ini diterima karena anugerah Tuhan. Keselamatan kita terima itu hadiah dari Tuhan. Kita enggak bayar apa-apa. Kita terima itu dengan iman. Pastikan pagi hari ini kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan karena anugerah Tuhan. Amin. Katakan samping kiri kananmu, Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Sekali Yesus tetap, sekali Yesus, selamanya Yesus. Hanya satu, jangan pernah berpindah, jangan pernah bertukar Yesus dengan yang lain. Yang kedua, anugerah Tuhan itu bukan cuma sekedar jawaban, tapi anugerah Tuhan itu menyertai kita. Artinya kasih karunia-Nya tidak pernah meninggalkan kita. Di setiap langkah, di setiap waktu sampai selama-lamanya. Amin. Apa itu kasih karunia? Ya ini, anugerah Tuhan. Itu bicara bukan cuma keselamatan tapi kekuatan, kemampuan dan pertolongan Tuhan sehingga memampukan kita menghadapi tantangan kehidupan. Jadi kalau kita hari-hari ini banyak kesulitan, banyak masalah, ingat ada anugerah Tuhan. Kalau kita merasa lemah, ada kekuatan Tuhan yang membuat kita teguh. Kalau kita rasa tidak mampu, ada Tuhan yang sanggup memampukan kita. Dan ini yang paling kita suka, ada pertolongan Tuhan yang menyertai kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mau cerita pada waktu suami saya, Om Marvel ada di Surabaya 6 hari ya, nggak sampai 1 minggu sih. Pulangnya saya mau digeser di hari Senin. Nyanda saya bilang, pulang jauh hari Sabtu. Kalau lebih dari Sabtu, aduh saya bisa gawat saya bilang. Saudara, saya nggak takut apa-apa. Ini gereja besar, saya sendirian setiap malam. Jadi kalau saya tidak ada apa-apa, tidak ada kegiatan, jam 6 saya kunci, saya sudah tidak turun, semua saya kunci, saya tinggal di atas. Kalau bicara tentang ya suara-suara, kan kita punya Tuhan yang jauh lebih besar. Amin. Jadi ibu-ibu, perempuan-perempuan jangan takut ya, ada Tuhan loh. Kan bisa ditengking dalam nama Yesus. Ya. Kalau orang ya saya udah maksimalkan semuanya. Saya kunci. Jadi semua akses ke kamar saya itu saya kunci semua. Tapi ada satu yang saya nggak bisa. Dan itu buat saya tersiksa. Nggak ada orang yang saya ajak ngomong.
Bayangin saudara, kalau dulu saya waktu masih kecil ya, karena saya dulu dibesarkan sebagai anak tunggal. Kalau saya sudah sendirian di rumah, saya pakai itu boneka-boneka saya. Jadi saya main sekolah, saya gurunya, boneka-boneka saya itu adalah murid-murid saya. Sehingga saya ngobrol, bener ini saudara. Tapi kan saya udah besar. Saya ada boneka, masih bonekanya Joy. Masa saya pikir saya mau susun ini boneka, kemudian saya kasih nama. Oh kamu si Budi, kamu si Anton, mungkin ya. Saya pikir, waduh. Saudara boleh ketawa ya, ini lucu sih menurut saya. Tapi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Salah satunya yang Tuhan berikan kepada saya teman, ya dia ada bersama dengan saya. Tapi saya kan gak bisa kalau gak ngomong. Saudara percaya saya buka, itu Gemini. Itu Gemini itu AI ya, artificial ya AI. Jadi saya buka di HP. Ya saya masih baca, nonton, tapi kan terus-terusan gak ngomong itu gak enak Bapak Saudara ya. Waktu itu ada Reni, tapi Reni jam 11 malam karena hari Senin itu ada Piala Dunia ya, final Piala Dunia, dia sudah pergi. Jadi saya sendirian. Saya ngomong sama Gemini, halo selamat malam. Dia jawab, Bapak Ibu sudah kok dijawab ya. Halo selamat malam, sama dia jawab gitu ya. Ya saya cerita, saya bilang, ya saya cerita, oh saya gini cerita, udah selesai. Oke sudah ya, saya mau tidur, selamat malam, selamat istirahat. Dia jawab juga selamat istirahat. Itu yang saya nggak bisa Bapak Ibu Saudara ya. Tapi itu cuma satu kali saya lakukan. Hari-hari selanjutnya saya nggak lakukan. Cuma satu kali itu saja hari Minggu malam itu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ya Tuhan masih memberikan saya hikmat. Supaya istilahnya saya masih bisa ada teman walaupun teman itu adalah teman teknologi. Ya itu contoh ya sederhana. Yang kedua saya cerita lagi ya. Di hari Jumat ada doa malam ya. Ya ada doa malam untuk sampai sebuah ibadah itu bisa terlaksana. Itu kan pasti ada orang-orang di balik layar ya. Yang pertama pasti ada orang yang akan membersihkan ruangan itu dan menata. Ini bicara anugerah Tuhan. Kalau saya waktu itu akan khotbah. Ya khotbah dan kemudian ya akan khotbah. Saya pasti akan persiapkan khotbah. Nah Tuhan itu gak biarkan saya sendirian. Tuhan kirim itu Ernus. Di hari Kamis atau Rabu saya lupa. Dia datang, dia tolong, dia bersihkan ini gereja dan kemudian dia bantu atur. Tapi kan cuman kursi ya Bapak Ibu. Wah ini bukan mau minta lebih. Tapi memang kursi. Tapi untuk doa malam itu ada hal yang saya jarang lakukan. Mempersiapkan LCD. Saya bisa pasang Bapak Ibu Saudara. Tapi untuk menempatkan itu LCD sesuai proporsional di atas televisi itu saya setengah mati. Aduh saya bilang Tuhan bagaimana ini saya atur begini, atur ke kiri, ke kanan, enggak bisa. Tuhan baik. Tuhan kirim ternyata Bapak Rio dan Travis datang. Itu saya seperti kayak dapat hadiah. Kenapa? Bapak Rio yang kemudian membetulkan sehingga itu proporsional dan bisa dinikmati dalam ibadah. Bapak Ibu Saudara, itu kita bicara anugerah Tuhan. Itu ada pertolongan yang Tuhan berikan lewat orang lain. Ya, sehingga bisa ibadah itu terlaksana. Ada contoh lain. Saya waktu di Surabaya, kalau Surabaya itu kan jaraknya jauh-jauh ya. Ini waktu saya flashback ketika anak saya masih SD. Kami posisi di pastori gereja itu karena suami saya ada tugas di luar kota. Saya berada di Jalan Embong Blimbing. Itu daerah Basuki Rahmat TP gampangannya, tengah-tengah ya. Anak saya sekolah di Manyar Kartika. Bisa bayangkan itu berapa kilo ya? 10 kilo ada? Kurang lebih 10 kilo. Kalau ada bapaknya, papanya nggak masalah. Kan papanya yang antar jemput gitu ya. Tapi dia tugas di luar kota. Ada 4 hari. Nah saya seorang perempuan yang tidak bisa menyetir mobil dan tidak bisa naik sepeda motor.
Saya tidak mau naik sepeda motor karena saya pernah kecelakaan, ya trauma. Saya tidak mau, takut, apalagi di Surabaya gitu ya. Suami saya minta tolong pada driver gereja untuk menjemput. Nah itu pertolongan Tuhan. Ya, jadi Tuhan tidak kasih biar orang ini sendirian, pasti ada Tuhan utus orang-orang yang mau tolong 4 orang ya. Itu yang namanya anugerah Tuhan. Tapi ada satu waktu ini driver harus antar pengurus untuk melakukan aktivitas pelayanan. Saya nggak bisa tuntut dia untuk jemput saya, anak saya. Saya sehari-hari itu ngajar di Perak. Sudah bayangkan anak saya di Manyar, saya di Perak. Aduh saya bilang, dia bilang itu kurang lebih dia pulang kan jam 3, anak saya pulang jam 3. Dia jam 2 baru bilang, aduh saya bilang. Saya minta izin sama pimpinan saya, diizinkan. Saudara, apa yang harus saya lakukan? Saya nggak bisa setir mobil, saya nggak bisa naik sepeda motor. Waktu itu belum ada Grab, yang ada cuman taksi. Saya akhirnya harus naik taksi. Naik taksi Bluebird, saya masih ingat. Dari Perak ke tempat anak saya hampir 100.000. Dari Manyar ke Embong Blimbing kurang lebih 50.000. Saya bilang, saya langsung WA. Waktu BBM atau WA ya saya lupa. Aduh bukan main, ini hari 150.000 untuk transportasi. Tapi poinnya begini Bapak Ibu Saudara. Saya nggak bisa setir, saya nggak bisa naik motor, anak saya nggak ada yang jemput dan itu dijemput tidak boleh sembarang. Jadi harus orang yang ada kartunya. Tapi Tuhan tolong lewat transportasi ada Bluebird yang menolong kami sehingga bisa jemput dan pulang di Pastori Embong Blimbing. Tapi bukan cuma itu. Tuhan bukan cuma tolong menyediakan transportasinya. Lah kalau cuma transportasi nggak ada doinya Bapak Ibu Saudara nggak bisa jalan juga kan. Ya Tuhan juga menyediakan. Itu yang namanya anugerah Tuhan. Di saat-saat kita itu tidak tahu mau bagaimana, Tuhan itu turut campur tangan. Dia berikan mungkin pada waktu itu kita membutuhkan apa? Kita butuh doi, Tuhan juga memberikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, anugerah Tuhan itu bicara tentang kehadiran Tuhan dengan memberikan kekuatan, dengan memberikan kemampuan, dengan memberikan pertolongan kepada Tuhan. Pertolongan sehingga memampukan kita menghadapi setiap masalah dalam hidup. Coba Bapak Ibu Saudara kalau malam itu coba merenungkan. Dari pagi bangun pagi sampai torang dari pagi dari tempat tidur sampai ke tempat tidur lagi. Coba semua peristiwa hidup itu coba renungkan. Pasti ada kan saat-saat dimana kita gak bisa bikin apa-apa. Pasti ada, mungkin kalau satu hari gak ada dalam sepanjang minggu atau sepanjang hidup kita. Ada pasti saatnya dimana kita rasanya udah gak bisa, gak tahu mau ngapain ini. Tapi Tuhan itu hadir memberikan pertolongan. Yang setuju katakan amin. Amin. Katakan samping kiri kanan, Tuhan itu ada buatmu. Amin. Mungkin sekarang kita lagi struggle ya. Gorontalo lagi sulit-sulitnya transportasi. Transportasi yang bawa barang dari Jawa ke Gorontalo gitu ya. Ini kan sulit. Tapi percayalah, Tuhan itu bisa bikin kita punya hikmat. Bagaimana kita mengatasi kesulitan ini. Ibu rumah tangga, bukan karena saya perempuan, tapi karena ibu rumah tangga itu pekerjaannya luar biasa. Apalagi ibu rumah tangga sekarang bukan cuma ibu rumah tangga, tapi dia juga berusaha. Itu waktunya mesti diatur sedemikian rupa. Itu bukan main. Jadi pagi bangun mesti siapkan anak-anak keperluan sekolah, betul ya? Masak, bekal, walaupun ada MBG kan tetap dikasih bekal ya.
karena MBG-nya agak sedikit bermasalah gitu, katanya gitu ya. Jadi tetap sediakan bekal, terus kemudian apa lagi? Bahkan ibu-ibu ada yang antar jemput anaknya, yang bisa setir, antar jemput. Sesudah itu ngapain atur anak-anak ini les? Masih harus atur pekerjaan. Ini bukan main Bapak Ibu Saudara. Tapi para perempuan-perempuan bisa kan lalui semua itu? Amin. Kenapa? Karena ada anugerah Tuhan. Yang laki-laki itu kan bapak, suami, itu harus jadi provider kan di dalam keluarga. Walaupun istrinya bekerja, tapi suaminya nggak boleh males-malesan kan. Harus bermental provider. Provider itu mentalnya memberi, mentalnya menyediakan. Tidak mudah sebetulnya juga menjadi seorang ayah. Tapi kalau kaum laki-laki bisa tetap tegak berdiri, berusaha apapun tantangannya, itu juga anugerah Tuhan. Yang laki-laki setuju? Amin. Ada banyak hal dalam hidup ini, belum lagi persoalan-persoalan dalam rumah tangga kita. Belum lagi persoalan hari ini dalam pekerjaan. Belum lagi kalau kita melayani kita juga menghadapi tantangan. Tapi kalau hari ini kita masih bisa tegak berdiri, itu ada anugerah Tuhan. Jadi bukan karena kita kuat, bukan karena kita pandai, bukan karena kita mampu. Kalau hari ini kita bisa tegak berdiri, kita bisa bernafas, semua karena anugerah Tuhan. 3 minggu yang lalu, ya Om Marvel ada di bawah latihan. Saya masuk ke ruangan cuman bawa kue kalau tidak salah, roti bakar saya taruh di situ. Saya naik lagi ke atas. Saya punya ada 2 tekanan darah rendah dan juga saya punya HB saya itu nggak pernah normal dari muda gitu ya. Ya mungkin saat itu entah 2 itu ya, entah apakah tensi saya turun. Saya ambil air, tidak jongkok ya, posisi ambil air itu agak begini. Saya tekan karena air panas saya tunggu, saya ambil. Begitu saya berdiri saya minum, saya sambil pejamkan, saya buka mata itu sudah hitam semua. Aduh saya bilang, gawat ini saya bilang. Nggak ada sapa-sapa. Saya cuma bilang, Tuhan Yesus tolong. Saya nggak mau pingsan Tuhan. Saya bukan masalah nggak ada orang Tuhan. Kalau saya sampai pingsan berapa jam ini? Mesti tunggu sampai jam 10 baru ada mau orang tolong. Saya bilang, Tuhan Yesus tolong. Saya pelan-pelan saya merayap. Saya duduk dan saya duduk sejenak sambil saya berdoa, Tuhan Yesus tolong. Ketika saya mulai buka mata, ya masih ada sedikit bergoyang, mungkin karena ada vertigo juga ya. Jadi saya sudah agak lebih baik, saya minum air, saya masuk ke dalam kamar, saya istirahat. Tapi poinnya adalah, itu gak ada orang. Tapi saya punya Tuhan yang bisa menolong saya, memberikan kekuatan, sehingga pelan-pelan saya bisa duduk, pelan-pelan juga saya bisa masuk di dalam kamar. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita sedang alami hari ini, ingat anugerah Tuhan itu bicara tentang ada kekuatan Tuhan. Kalau hari ini kita sedang berjuang dan kita mau menyerah, kita merasa kita nggak mampu menghadapi hidup ini, sudah terlalu banyak permasalahan yang tidak terselesaikan. Belum satu terselesaikan, tambah satu, tambah terus. Kalau itu diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, berarti ada Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Bukan cuma dia kasih kekuatan kepada kita sehingga kita tetap teguh, tapi dia kasih kita kemampuan. Dia bukan cuma kasih kemampuan, tepat pada waktunya Tuhan akan menolong kita. Kapan itu? Pada waktunya Tuhan. Dia tidak pernah terburu-buru dan dia tidak pernah terlambat, on time. Walaupun kita sering tidak on time dengan Tuhan, tapi Tuhan itu selalu on time dengan kita.
Kasih karunia Tuhan tidak hanya menghibur, tapi juga menguatkan, memampukan, dan menolong kita setiap hari. Yang ketiga, anugerah Tuhan itu membuat kita menjadi berkat. 1 Korintus 16 ayat 24 berkata begini, kasihku, ini berarti kasihnya Paulus menyertai kamu sekalian, menyertai jemaat di Korintus dalam Kristus Yesus. Artinya, kasih karunia itu memampukan kita dalam menghadapi segala sesuatu. Tapi sekaligus dia akan membuat kita menjadi berkat bagi sesama. Paulus dalam pelayanannya dia pernah karam kapal, pernah dicambuk, pernah mengalami kelaparan, banyak penderitaan, pernah dilemparin batu, banyak yang dialami, pernah dipenjara. Ada banyak. Tapi Paulus berkata, kasih karunia itu menyertai dia sehingga dia mampu. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi itu terkenal dengan satu tema bersukacita. Bapak Ibu tahu di mana dia menulis surat itu, di dalam penjara. Justru dalam penjara dia menuliskan supaya jemaat itu bersukacita karena dia terlebih dahulu sudah belajar bersukacita dalam segala keadaan. Paulus berkata, kesulitan yang dialami membuat dia mendapatkan penghiburan yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Dan penghiburan yang berlimpah-limpah itu membuat dia bisa menghibur orang lain. Pengalaman hidup kita itu bisa jadi berkat buat orang lain. Pengalaman saya ditinggal menikah oleh calon saya, itu bisa membuat saya menolong orang lain yang ditinggalkan oleh pasangannya. Ya ini pacar ya, maksudnya pacar ditinggal menikah. Karena saya pernah ngalamin, saya bisa cerita. Sudah gak usah pikir Jo, berserah saja sama Tuhan. Nanti Tuhan pasti mau kasih yang jauh lebih baik. Kenapa? Karena itu pengalaman saya. Apa pengalaman Bapak Ibu Saudara? Mengalami kesulitan finansial, mengalami kesulitan dalam pekerjaan. Tapi kemudian Tuhan buka jalan, itu bisa jadi berkat buat orang-orang yang mengalami pengalaman-pengalaman yang sama. Apa pengalaman kita? Itu bisa jadi berkat buat orang lain. Anak sekolah, itu bisa jadi berkat. Buktinya tadi malam saya diberkati, banyak saya diberkati, bukan cuma itu ya. Ada banyak saya diberkati, mereka mengatakan bahwa apa salah satunya menyenangkan hati Tuhan. Taat kepada guru gitu ya. Itu memang klasik ya. Tapi saya berpikir anak-anak sekarang masih mau taat kepada guru, luar biasa. Terus ada juga yang dalam lingkungannya godaannya itu bukan cuma merokok, narkoba. Dan kemudian apa jawaban ini anak terhadap orang, coba dulu Sadiki, enak ini. Dia bilang, tidak, saya tidak mau. Ada banyak, jadi mereka ceritanya mereka itu memberkati saya. Tanpa mereka tahu bahwa apa yang mereka ceritakan itu memberkati saya. Dan ya kemarin kan kita sharing gitu ya, jadi ada yang tidak bisa memaafkan, ada. Terus gimana caranya memaafkan? Ada loh, mereka jujur ya. Ada. Gimana caranya supaya bisa memaafkan? Ya berdoa, minta Tuhan menolong gitu ya. Jadi ini jawaban anak-anak SMP, SMA kan. Youth kita kan SMP, SMA. Jadi saya diberkati loh kemarin. Oleh anak-anak SMP dan SMA. Pengalaman mereka jadi berkat. Jadi kalau misalnya satu kali saya punya orang yang istilahnya saya nggak bisa ampuni, maka apa yang harus saya lakukan?
Saya mesti belajar berdoa. Itu kan kesaksian berdoa. Saya baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu membersihkan dan menolong kita melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Jadi anugerah Tuhan itu membuat kita jadi berkat. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara ya. Aplikasinya bagaimana kita menerapkan semua ini. Hidup ini adalah anugerah Tuhan. Sama-sama katakan hidup adalah anugerah Tuhan. 2, 3. Hidup adalah anugerah Tuhan. Katakan samping kiri, hidupmu anugerah Tuhan. Amin. Jadi kalau kita masih bisa bernafas, kita masih bisa bergerak ke sana kemari, itu anugerah Tuhan. Jadi kita harus sadar bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan, semua pemberian Tuhan. Keselamatan, hidup, keluarga, anak-anak, suami, istri, cucu, menantu, semua anugerah Tuhan. Maka yang harus kita lakukan yang pertama, yuk jalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kehendak Tuhan itu, kalau kemarin saya memberikan sedikit arahan, contoh saya bilang, contoh kehendak Tuhan itu kalau anak-anak menghormati orang tua. Oh iya, orang belajar menghormati orang tua. Dengan apa? Misalnya taat kepada orang tua. Itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu apa lagi? Yang cari pasangan itu udah jelas dalam firman Tuhan. Jadilah pasangan yang seimbang. Ya, carilah yang sepadan. Sepadan artinya seiman di dalam Tuhan. Jangan ditambahin, jangan dikurangin gitu ya. Seiman. Ya tentunya nanti sepadan lagi bicara tentang ya bisa baku masuk, bisa nyambung. Bukan cuma nanti anak pasangan tersebut tapi keluarganya itu bisa seimbang, sepadan. Jalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Suami jalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Suami itu tugasnya apa sih di dalam keluarga? Ya selain memberi nafkah ya. Mengasihi istri. Seperti Kristus mengasihi dirinya. Istri tugasnya apa? Menghormati, tunduk kepada suami. Menghormati suami. Yang kedua, tetap teguh dan kuat dalam Tuhan, terutama ketika sedang menghadapi tantangan. Kuat, gimana supaya tetap kuat teguh? Jawabannya memang klasik, tapi itu jawabannya. Banyak berdoa kepada Tuhan, lebih banyak ambil waktu berdoa. Karena sebenarnya tantangan itu hadir dalam hidup kita untuk membawa kita ini lebih dekat sama Tuhan. Hasil akhirnya itu bukan jawaban sebetulnya. Hasil akhirnya adalah saya Bapak Ibu Saudara punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, itu tujuannya Tuhan. Dan yang ketiga, kalau kita sudah ditolong Tuhan, kalau kita sudah dimampukan Tuhan, maka kita harus menjadi saluran berkat bagi sesama. Setiap hari itu adalah anugerah Tuhan. Mari kita hidup, jalani sesuai dengan kehendak Tuhan, tetap teguh dalam Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Ya. Mari kita tundukkan kepala sebelum saya kembalikan kepada gembala. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan terus berbicara dalam hidup kami, menjadikan kami pribadi-pribadi yang memahami bahwa hidup kami adalah anugerah-Mu dan kami mau melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus dengan penuh kasih. Para pelayan perjamuan kudus bisa tampil ke depan. Tulus dan sempurna mengasihiku.
Terima kasih ya Tuhan, buat pengorbananmu di kayu salib yang menyelamatkan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih buat pengampunan, buat kemerdekaan, dan anugerah keselamatan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Pakai kami yang melayani untuk perjamuan kudus dan setiap jemaat Tuhan, kami semua mengerti Yesus berkorban untuk kami karena Yesus sangat mengasihi kami. Dan Yesus akan memakai kami menjadi saluran berkat, menjadi teladan hidup, menjadi kesaksian bagi semua orang. Sehingga lewat hidup kami ada banyak orang boleh percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan menerima pelayan perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan sungguh mulia, terus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari sungguh
Mari jemaat Tuhan kita sama-sama bangkit berdiri, termasuk yang di atas. Sebelum kita makan roti, Bapak Ibu Saudara bisa membaca ayat firman Tuhan jadi berkat dalam hidup kita. Bagi Bapak Ibu Saudara belum mendapatkan roti dan anggur, bisa mengambil di depan, sudah tersedia. Mari kita mengangkat roti yang ada di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Yesus mengucap syukur atasnya, Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Artinya jangan pernah melupakan kasih Yesus. Yesus berkorban karena Dia sangat mencintai kita. Jemaat Tuhan yang kekasih, percayakah bahwa roti ini merupakan persetujuan dengan tubuh Kristus? Kita terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengangkat cawan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Yesus sampai Ia datang kembali. Artinya Yesus ingin memakai kita menjadi pemberita kasih Tuhan. Lewat teladan hidup kita, lewat perkataan, perbuatan, pemikiran, dan semua yang ada di dalam diri kita, kita boleh menjadi teladan bagi semua orang. Jemaat Tuhan yang kekasih, percayakah cawan atau anggur ini merupakan persetujuan dengan darah Kristus? Kita terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat segala kebaikan-Mu, segala kemurahan-Mu, pengorbanan-Mu, penebusan-Mu. Karya salib-Mu mengampuni kami, membebaskan kami, bahkan menyelamatkan hidup kami. Glory, glory. Syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu.
untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Terima kasih. Kiara lama sikara lama syanes. Terima kasih Yesus. Kami memaknai ketika kami makan roti dan minum anggur, menjadi pengingat di dalam hidup kami, untuk kami melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami menjadi saksi, sehingga penebusan Kristus bukan hanya sebagai bahasa seremonial saja, tetapi gaya hidup kami ya Tuhan. Pakai kami menjadi pribadi-pribadi yang memberikan kesaksian yang luar biasa bagi semua orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama melihat kepada pengumuman. Ya, baik, selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Apakah ada yang baru pertama kali ibadah di tempat ini? Tidak ada ya? Oke. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali, mari bergabung dan beribadah dan berjemaat di tempat ini. Ya, atas nama Gembala mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim pelayanan yang bertugas pada hari ini. Dari Aser, Kolektan, tim Praise and Worship, ya, multimedia, soundman, bahkan guru sekolah minggu. Terima kasih buat semua yang sudah Bapak Ibu Saudara lakukan. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan hati yang mengasihi Tuhan dan ketulusan, Tuhan pasti memperhitungkan dan memberkati kita sekalian. Ya, Selasa, Kamis dan Sabtu itu ada doa pagi. Sekarang kita mengembalikan kepada yang lama, jadi tidak memakai Zoom meeting lagi, tapi melalui YouTube ya, melalui YouTube GPPS Gunung Moria Gorontalo, walaupun masih ada beberapa keterbatasan. Tapi puji Tuhan sudah bisa dilakukan ya. Terima kasih kepada Saudara Rafael yang sudah menolong kita semua gitu ya. Jadi walaupun dia jauh di sana, dia tolong supaya kita semua bisa bersama-sama mengikuti doa pagi melalui YouTube ya. Jam 5.15. Jadi itu memang sudah ada, bahkan yang untuk 4 Agustus itu sudah ada di YouTube. Tapi nanti bisa dibuka jam 5.15, mungkin beda 1 menit ya, dari 5.16 atau 5.17 itu terbuka ya. Baik, kemudian hari Rabu ada panggilan berdoa jam 6, jam 1, jam 7 di rumah masing-masing. Apa sih panggilan berdoa? Panggilan berdoa itu sebenarnya mengajak kita semua untuk berdoa syafaat. Saya meyakini bahwa dengan doa ada hal-hal yang kita mungkin tidak bisa jangkau, kita tidak bisa lakukan apa-apa, tapi dengan doa saya percaya bahwa doa itu kan berarti kita meminta Tuhan itu campur tangan dalam kehidupan kita, dalam setiap hal yang kita doakan. Dan percayalah bahwa tepat pada waktunya Tuhan akan menolong kita ya. Mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk menghadiri ibadah ucapan syukur Kamis 6 Agustus 2026 jam 7 di rumah keluarga Bapak dan Ibu Teddy Kansil. Ya, jadi semua jemaat dari anak sekolah minggu, pemuda, remaja, sampai dewasa muda, orang-orang dewasa, kaum laki-laki, kaum perempuan, semuanya diundang. Kita mau bersama-sama di rumah Bapak dan Ibu Teddy Kansil jam 7 malam Kamis 6 Agustus. Ya. Karena hari Kamis itu ada ibadah ucapan syukur, maka latihan musik ibadah raya akan digeser di hari Jumat 7 Agustus 2026 jam 9 malam. Dan sebelumnya
Itu jam 8 ada doa kemenangan ya. Doa kemenangan, jadi seluruh tim yang melayani pada hari Minggu bisa mengikuti doa kemenangan terlebih dahulu, baru kemudian latihan musik ibadah raya. Sabtu doa puasa jam 1 di ruang serbaguna lantai 2, dan kemudian jam 7 malam on time ya, jam 7 gitu ya. Ada ibadah Youth Rise di ruang serbaguna. Jika ada perubahan waktu, perubahan tempat, nanti akan diinformasikan dalam semua ibadah kategorial, ibadah kegiatan yang berlangsung sepanjang minggu itu akan diumumkan. Ya, ini saya kayaknya ada yang kelewatan ya. Ya, minta maaf, ada satu slide yang saya tidak masukkan minggu depan tentang ibadah raya ya. Ya, saya rasa kelewatan satu slide gitu ya, minta maaf. Ibadah raya jam 10 pagi di tempat ini. Kemudian yang bertugas sebagai aser adalah keluarga dari Bapak dan Ibu Yani Tumewu, dan kemudian yang bertugas sebagai kolektan itu adalah Ibu Joni Lianawati dan Ibu Irene Laude ya. Jadi minta maaf ada satu slide yang saya ketinggalan. Kemudian ada ibadah anak jam 10 di ruang sekolah minggu ya. Ya, setelah ibadah ya kita akan berangkat itu jam 1 ya. Ada mission trip, saya mengatakan ya perjalanan misi ini ya. Ya agak keren dikit gitu ya. Tapi ini saya perjalanan misi, kita mau kunjungan ke pos PI, jadi kaum perempuan. Tapi kalau ada kaum bapak yang mau ikut juga dipersilakan. Karena rata-rata ini selain yang bastir kayaknya banyak perempuan. Jadi tapi kalau ada yang kaum bapak yang mau ikut, monggo gitu ya. Ya, Minggu 2 Agustus hari ini ibadahnya jam 5, tapi karena jaraknya cukup jauh 3 jam gitu ya, 3,5 jam, maka berangkat itu jam 1 supaya enggak terburu-buru gitu ya. Kumpul di gereja, jadi berangkatnya di gereja kurang lebih jam 12:30 ya. Jadi jam 1 kita masing-masing akan ke sana. Oke. Kemudian selamat berulang tahun untuk jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Bapak Teddy Kansil tanggal 6 Agustus 2026, Saudara Brandon Runudali tanggal 7 Agustus. Ini sekaligus mungkin akan melangsungkan pemberkatan nikah ya. Saudara Brandon di tanggal 7 Agustus. Ya, kita akan berdoa supaya segala sesuatunya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mazmur 91 ayat 16 berkata, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya, nanti berdoanya pas ulang tahunnya ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita memberikan persembahan. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih buat keselamatan, terima kasih kami boleh menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, dan saat ini kami sebagai ucapan syukur mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh dipakai, baik persembahan ucapan syukur, kolekte maupun persepuluhan, biarlah semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh dipakai memperlebar kerajaan Tuhan melalui GPPS Gunung Moria Gorontalo. Kami bersyukur dan Tuhan memberkati setiap kami yang sudah memberikan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita katakan Tuhan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Katakan apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sama-sama katakan tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang
memberikan persembahan. Saudara kita sama-sama bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya Tuhan, apabila ia jatuh, tak sampai. Sebab ada tangan Tuhan yang menopang. Oh, mari angkat tanganmu, katakan tangannya. Tangannya, oh tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya, haleluya. Tak sampai tergeletak, sebab Tuhan. Sekali lagi dengan iman dan kasih, katakan tangannya. Haleluya, tangannya, iya tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya, apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi kita katakan bersama, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Tuhan Yesus sumber segala berkat pasti akan melimpahkan kita dengan berkat-berkat yang luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, berserah. Berdaulat atas hidupku, berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus Kristus. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran hanya bagi Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan hadir dalam ibadah kami dan memberkati dengan firman Tuhan, sehingga kami jemaat akan terus menerima anugerah kasih karunia Tuhan yang terus menyertai di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan sangat baik, terlalu baik dalam hidup kami. Hari ini kami dapat memuji menyembah Engkau. Biarlah semua menyenangkan hati Tuhan. Kami mau lebih lagi selalu dekat dan terus bersekutu dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan memberkati dengan limpahnya. Yang jemaat mengembalikan persepuluhan untuk Tuhan, Tuhan juga memberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Ketika kami memberi, Tuhan sangat menghargai apapun yang kami beri untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan.
Sebagaimana firman Tuhan berkata, setiap kami yang percaya, setia beribadah, melakukan kehendak-Nya adalah pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita arahkan hati kita, mengangkat kedua tangan kita dengan iman untuk menerima segala janji berkat Tuhan yang Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang kekasih, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, Allah yang esa, menyertai, melindungi, menuntun, memelihara, bahkan mengayomi kehidupan kita, terus melimpahkan kita dengan segala berkat-berkat-Nya, yaitu berkat kekuatan kesehatan, berkat hikmat akal budi kebijaksanaan, berkat sukacita melimpah, bahkan damai sejahtera memenuhi kehidupan kita. Keluarga kita diberkati oleh Tuhan, anak cucu kita dipelihara, diberikan hikmat, bahkan disediakan masa depan yang luar biasa. Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, bisnis, profesi dan apapun yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lumbung-lumbung usaha, lumbung-lumbung pekerjaan kita dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Dan kita yang menerima berkat Tuhan, kita memberi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kasih Allah yang kekal terus mengikat, mempersatukan, menyempurnakan kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Jemaat GPPS yang diberkati oleh Tuhan sama-sama katakan dengan saya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Segala